Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Farida SPD, guru IPS di SMP Islam An-Nawah, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259801838. Hari ini Sabtu 6 Desember 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMP Islam An-Nawah, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan di kelas 7 dengan materi potensi bencana alam di Indonesia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga usaha kita hari ini dalam belajar bisa memberikan keberkahan bagi hidup kita dan juga masa depan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu ya. Muhammad Iqbal, Fikri, Kafin, Rizky, Fadil, Hambali, Hoy, Iin, Faiza, Nabila, Rizkia, Suhaidillah, Syamsul Muarif, Najwa, sakit. Sejak kapan? Dari kemarin. Warid, Windy, Nia, Rido, Uzama. Sudah? Selamat pagi semuanya. Semangat. Gimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih? Ada yang bosan? Berarti senang semua? Iya. Kok ragu-ragu? Ada? Kenapa? Gak ada MBG? Nanti ada MBG-nya pasti datang. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang materi bencana alam. Pelajaran IPS. Sebelum masuk ke dalam pelajaran, Ibu mau tanya. Kesiapan kalian dalam menerima materi IPS hari ini dari 1 sampai 10, kalau di rating dari 1 sampai 10 berapa kesiapan kalian? 10. Bisa sambil angkat tangan gitu. 9. Berapa? 9. 8. Oh, 8. Adil? 7. Oke. Alhamdulillah. Berarti kesiapannya rata-rata sudah sangat siap untuk menerima materi hari ini. Siap? Siap. Sebelum materi ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu meregangkan jiwa-jiwa yang masih kaku. Ada sedikit ice breaking dari Ibu. Cluenya itu adalah kalian harus tepuk. Ya? Harus tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk 1, maka kalian harus tepuk 1. Kuncinya adalah Ibu bilang tepuk. Tepuk 1. Tepuk 1. Yang semangat dong. Tepuk 1. Fikri. Tepuk 2. 3. Nah, kuncinya apa kata Ibu? Bilang tepuk. Kalau Ibu nggak bilang tepuk, maka kalian harus bilang namanya saja. 3. Berarti kalian harus menjawab 3. Nggak usah tepuk tapi. Paham? Paham. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua.
Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi yang ada di depan, yaitu bencana alam. Mengenal potensi bencana alam Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu minta tolong kepada Semi, nanti ini sambil ditekan ya, kalau Ibu bilang next ya. Yang pertama kali ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata bencana alam, apa yang kalian pikirkan? Sibuk menyelamatkan diri. Sibuk menyelamatkan diri. Sibuk menyelamatkan diri. Intinya hal yang mengerikan ya. Hal yang mengerikan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajarannya Ibu hari ini. Yang pertama, Ibu berharap nanti kalian, minta tolong Sam, ya, nanti mampu mendeskripsikan potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu menerangkan potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari adanya letak geologis Indonesia. Seperti itu. Metode pembelajarannya nanti, Ibu mengambil metode PBL, Problem Based Learning. Nanti akan Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan pematik kepada kalian, sedikit masalah yang ada di gambar nanti di depan, nanti diperhatikan. Terus kalian akan Ibu berikan materi terkait pembelajaran potensi bencana alam di Indonesia. Selanjutnya akan Ibu bentuk kelompok. Setelah Ibu bentuk kelompok, nanti ada presentasi di kelas. Bisa dipahami metodenya? Oke. Sudah ya? Lanjut, next. Nah, Ibu mau tanya. Allahu Akbar. Ini gambar apa? Bencana alam. Ini gambar apa? Ini gempa bumi. Ini tanahnya retak ini. Ya, kalau longsor bukan retak, tapi jatuh ke bawah gitu. Terus yang ini? Gunung meletus, gunung berapi meletus. Ibu mau tanya, dari 3 gambar ini, sering nggak 3 hal ini, 3 bencana ini terjadi di Indonesia? Sering. Di mana contohnya? Aceh. Yang kemarin tuh Aceh, Sumatera, terus Jawa. Apa yang meletus di Jawa? Gunung Semeru, Lumajang, terus apa lagi? Gunung Merapi kemarin juga erupsi, Krakatau juga pernah. Gempa juga di Aceh dulu juga pernah sampai tsunami juga. Nah, sering terjadi nggak hal bencana ini di Indonesia? Sering. Kamu merasakan itu? Ya. Di sisi lain, Indonesia yang mengalami banyak sekali bencana, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang pertama apa ini? Flora dan fauna. Flora dan fauna Indonesia ini melimpah. Banyak, beragam maksudnya. Terus yang di sana? Maksudnya adalah kesuburan tanah. Kalau ada lahan di bawah lereng Merapi, itu tanahnya subur. Beda dengan tanah yang ada di pesisir seperti kita di sini. Unsur haranya lebih banyak. Karena unsur haranya banyak, di dalamnya banyak sekali bebatuan-bebatuan yang tidak ada di sini. Lebih banyak kalau ada di lereng pegunungan Merapi. Yang di bawah, gambar apa itu? Emas. Ya, itu mineral yang ada di bumi. Mineral itu bukan berarti air ya, tapi bebatuan yang bisa bernilai jual. Ada emas, batu bara, aluminium, dan banyak sekali. Apakah hal ini ada di Indonesia? Dan berlimpah. Next. Sekarang Ibu meminta kalian untuk melihat video yang ada di depan. Jadi minta tolong untuk mendengarkan video, menyimak dengan baik. Silahkan ditekan, Semi. Oke. Lemot ya? Oke, sebelum ke video, ini aja dulu. Indonesia memiliki potensi bencana alam yang luar biasa.
Tapi di sisi lain Indonesia juga menyimpan banyak sekali kekayaan alam. Bagaimana mungkin di satu sisi posisi Indonesia menyebabkan bencana yang merugikan, namun di sisi lain justru memberikan kekayaan alam yang luar biasa. Ada yang bisa menjawab? Kira. Tapi dalam benak kalian ada nggak pertanyaan seperti ini? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kayaknya tetap nggak bisa ini ya. Sudah. Alasannya adalah letak geologis yang kita miliki. Kalau Arya tadi bilang letak geografis, beda ya pemahaman terkait letak geografis dengan letak geologis. Kalau geografis itu tentang kenampakan alam nyata yang bisa dilihat, kayak alamat kalian, alamat rumah kalian, alamat suatu tempat. Tapi kalau geologis itu merupakan letak bumi yang berdasarkan jenis bebatuan atau struktur lapisan buminya, lempeng bumi biasanya itu. Bisa dipahami? Nah, Indonesia secara geologis itu berada di jalur pegunungan aktif dunia. Ada dua, sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Bisa dilihat di depan. Makanya nanti ada gambarnya. Makanya Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung berapi aktif. Seperti itu. Selain itu, selain gunung, Indonesia itu juga dilewati oleh ada 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan kerak dunia. Pertemuan kulit di dunia. Next. Nah, ini kan nak. Ini nak. Ini Indonesia ya. Ini Australia. Oke. Indonesia ini jalur pegunungan dan lintas sirkum Pasifik. Ini disebut sebagai, inilah alasan kenapa Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung berapi aktif dan sering terjadi gempa. Merasa nggak kalau sering terjadi gempa? Karena di Pulau Madura cukup jauh, tapi pernah terjadi kan kemarin, ada yang pernah merasakan gempa di sini? Pernah. Tapi intensitas gempanya itu tidak sebesar di tempat yang memang terbiasa kena gempa, kayak di Malang, di Sumatera, itu beda, di Bali, Lombok itu beda. Kita kena, tapi kecil, gerakannya itu enggak yang besar dan menakutkan. Tapi tetap takut kalau bencana tetap takut. Itu namanya the Ring of Fire. Indonesia dikelilingi oleh 2 jalur api dunia, jalur api gunung api aktif yang disebut sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Bagus. Terus lempengnya ada berapa? 3. Apa saja? Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Bagus. Lanjut. Kita lihat video dulu ya. Ada zona memandikan ajarnya itu 40.000 km. Zona itu melewati 15 negara. Kalau di luar zona ini biasanya dihiasi sama gunung berapi. Zona ini dinamai dengan cincin api. Ini ada 3 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Pertemuan lempeng tektonik menyebabkan patahan, retakan pada kerak bumi yang buka jalan untuk magmanya mengalir. Makanya itu namanya disebut sebagai terjadinya letusan gunung berapi. Terus yang ketiga aktivitas lempeng tersebut juga dapat menyebabkan bencana lain, yaitu gempa bumi. Ketika gunung berapi meletus atau gempa bumi terjadi di sekitar pantai atau di sekitar laut lepas, dapat menyebabkan tsunami. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dampak positif dari kondisi geologis Indonesia. Ada kesuburan tanah, terus juga memiliki mineral yang berlimpah, flora faunanya juga beragam. Ada 3 di situ. Sambil lalu dicatat ya. Oke, lanjut.
Potensi bencana alam, lanjut. Ada gempa bumi di situ. Gempa bumi itu peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pergeseran lempeng bumi. Sama halnya kita itu punya kulit, bumi itu juga memiliki berapa kulit. Dan Indonesia itu tepat pertemuan antara 3 kulitnya bumi. Kempang akulih, gampang bergeser. Ketika bergeser, ketika bergerak, dampaknya kepada masyarakat atau makhluk hidup yang tinggal di sana. Ya, kita akan sering terkena gempa. Itu yang menyebabkan kenapa Indonesia itu sering terjadi gempa. Alasannya seperti itu. Sering terjadi gempa, bahkan juga bisa berpotensi tsunami. Dan sering juga terjadi gunung meletus. Lanjut. Itu tsunami. Tsunami itu kecepatannya bisa sampai 900 km per jam. Kalau kalian naik sepeda motor itu biasanya kecepatannya berapa? 40? Paling cepatnya berapa? Paling kencang ah? 100. Masya Allah. Cek kencang ya. 100 km per jam. Nah ini 900 km per jam. Ya cepat. Apalagi kalau intensitas atau gerakan gempa buminya itu dahsyat. Di atas 8 atau sampai 10 magnitudo itu bisa sangat berpotensi tsunami. Iya, seperti itu. Tapi di sisi lain, kita memiliki alam yang sangat kaya. Di sisi lain juga, kita harus menerima resiko dan fakta bahwa negara kita gampang terkena bencana alam. Next. Ya, gunung meletus. Sudah? Nah, materinya ini sudah. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Seperti metode yang sudah Ibu sampaikan di awal. Setelah ini, kalian membentuk kelompok dengan cara menghitung 1 sampai 4. Membentuk kelompok kecil. Bisa dimulai dari Rizkia lebih dulu. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Kalian ngantuk ya? Cukup ngantuk? Ngantuk atau tidak? Ngantuk atau tidak yang cowok? Ya ngantuk. Ngantuk ya. Oke, kita replay ice breakingnya. Tepuk 1, tak tepuk, kan makanya ngantuk. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 3, tepuk 3, tepuk 1, 2, tepuk 1. Tepuk 1. Kalau tepuk 1 ya kalian tepuk. Kencang geluh. Terlalu cepat. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Silahkan. Kelompok 1 di bangku sini, kelompok 2 di bangku tengah, kelompok 3, 4 di belakang. Ibu sambil lalu mau ngecek ini videonya kok nggak bisa ya? Mengantuk. Nah, di sini Ibu menyiapkan lembar kerja peserta didik. Kalau semuanya habis ini sinyalnya tidak bermasalah, Ibu akan kasih tunjuk video tentang bencana alam. Nah, Ibu akan kasih satu persatu habis ini. Tapi di dalam setiap orang itu dapat satu. Tapi di dalam satu kelompok kalian kan bekerja sama. Tidak ada pengumpulan kertas secara khusus untuk satu kelompok, tapi kalian tetap mengerjakan individunya ini. Tapi bekerja sama dalam satu kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, dilihat kertasnya masing-masing. Sudah? Sudah. Ada nama, ada tanggal, kelas, dan nama kelompok. Silahkan itu diisi. Nama kelompok, maksudnya kamu kelompok berapa, nak? Sambil lalu menulis, silahkan amati kertasnya. Di situ kalian memiliki tugas untuk menulis 10 item penting yang harus ada dalam survival kit. Apa survival kit?
Tas untuk siaga bencana. Ini untuk mitigasi. Ya, kita kan sudah tahu ya, negara kita ini sering terjadi bencana. Iya kan? Apa yang harus kita lakukan? Karena bencananya ini murni dari alam, yang harus kita upayakan adalah gimana caranya. Kalau pemerintah nanti ada tugas pemerintah untuk menginformasikan itu lewat BMKG, itu bisa. Tapi yang harus kita lakukan secara pribadi, secara khusus adalah menyiapkan hal-hal atau keperluan penting selama terjadi bencana alam. Nah, di sini ada yang namanya tas siaga bencana. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman kelompok kalian. Kira-kira di dalam tas siaga bencana itu ada apa saja yang perlu kalian bawa selama bencana? Bumi kita ini ada zona mematikan, panjangnya itu 40.000 km. Zona itu melewati 15 Sambil didengarkan. Kenapa, Nak? Tak nulis. Enggak apa-apa. Sebisanya saja yang menurut kalian ada. Kok belum ada isinya? Ada. Sudah nulis. Tengok. Minggu. Ada yang dibingungkan? Aman, Bal? Kenapa? Kira-kira kalau lagi bencana alam, kamu butuh air atau tidak? Air bersih? Butuh kan? Menurut kamu masuk atau tidak? Tapi kamu butuh. Kamu butuh air bersih yang bisa diminum. Kira-kira air itu bisa jadi bekal atau tidak menurut kamu? Bisa kan? Nah, berarti masuk atau tidak di situ? Masuk. Kenapa? Air mineral seperti itu. Bekalnya apa isinya? Air mineral. Kan bisa seperti itu. Iya. Lurus saja nggak apa-apa. Dalam satu garis boleh. Apalagi menurut kalian yang sekiranya dibutuhkan? Minumnya sudah ada. Apakah Rena? Sisanya apa? Makanan. Iya, kayak gitu. Sama kayak kalian mau kemah, tapi bedanya ini bencana alam. Sama kayak kalian mau mondok. Enggak pas lemari juga, Nak. Ketika tsunami datang dari utara, kamu masih sibuk untuk ngangkat lemari. Kenapa? Ya. Sudah selesai, Warid? Penjelasannya silakan dijelaskan kenapa kok kamu butuh air itu. Waktunya sudah selesai. Jadi setiap kelompok mempersiapkan diri untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil analisa kalian, isi dari tas siaga bencana atau survival kit. Ya, silahkan dibawa LKPD-nya. Ini bukunya juga dibawa, langsung dijelaskan ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Makanan siap santan yang tidak mudah basi untuk minimal 3 hari. Pilih makanan berenergi tinggi. 2. Air. Minimal 1 galon air per hari per orang untuk minum dan sanitasi dan tablet pemenuhi air dan seringan air. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Zainur Ridho. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah? Silahkan nanti setiap kelompok dikumpulkan hasil
LKPD-nya nanti dikumpulkan ke Ibu di akhir pembelajaran. Kelompok 1 yang maju ke depan siapa, Nak? Zainurido. Yang disampaikan Zainurido sudah sangat lengkap dan sudah sangat bagus untuk diterapkan. Dan kelompok 2 juga sudah sangat lengkap, kelompok 3 tinggal disempurnakan, dan kelompok 4 juga sudah lumayan. Anak-anak perlu diperhatikan bahwa kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita harus mengidentifikasi apa saja barang yang harus kita bawa. Ayo dengarkan yang belakang. Barang apa saja yang harus kita bawa selama mempersiapkan diri dari bencana alam. Karena kita tidak tahu dan tidak memprediksi hal apa yang akan terjadi ketika bencana alam terjadi. Kayak yang terjadi di Sumatera kemarin, tapi itu juga atas dasar ulah manusia. Dan kesiapan itu atas siaga bencana itu bisa kita persiapkan dari sekarang. Apakah boleh? Boleh. Karena kita tidak tahu bencana alam akan terjadi kapan. Apalagi kita tahu kita itu tinggal di bawah lereng gunung berapi. Kita tahu bahwa kita memiliki wilayah yang rentan terkena bencana alam, maka kita itu harus siap terhadap harus siap dengan atas tersebut. Kesiapan kita untuk mencegah bencana alam. Ada yang nggak dipahami? Paham ya? Paham. Kembali ke tempat. Iya, kembali ke tempat. Logis ini ada dampak positif dan negatif. Gimana caranya kita memanfaatkan alam itu dengan baik. Betul sekali Nabila, dengan baik, dengan bijak. Jangan tamak, gak mudah puas itu manusia itu. Ya? Dan kita perlu hati-hati dan mempersiapkan diri takut ada bencana. Nah, di sisi lain juga, kalau secara pandangan agama kita juga tahu bahwa adanya bencana alam ini membuat kita semakin mengingat akan kebesaran Allah. Kalau dalam agama itu bencana atau musibah adalah bentuk peringatan dari Allah. Makanya kita itu sebagai manusia dan sebagai makhluk yang ada di bumi, jangan berbuat kerusakan. Dan terus mengingat Allah. Ada pertanyaan, Nak? Paham semua? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita pelajaran sudah selesai. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Kelompoknya sudah selesai juga? Oke. Luar biasa ya, kalau Ibu rating dari 1 sampai 10, keaktifan anak kelas 7B ini luar biasa. Ibu kasih rating 11/10. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun ada beberapa yang kadang menguji kesabaran. Tiba-tiba melempar barang, tolong ya yang sopan. Semi, jangan dibiasakan seperti itu, Nak. Sudah? Ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga ilmu kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermanfaat untuk masa depan kita, untuk diri kita. Berdoa dimulai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kalian pelan-pelan hati-hati keluar ya. Dimulai dari yang laki-laki dulu. Perempuan, Bu. Terima kasih ya. Ya, Ibu, sama-sama.